Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam kajian kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita mengkaji ucapan-ucapan beliau, wasiat-wasiat beliau, petuah-petuah beliau sebagai bekal untuk kita di dalam beramal soleh dan untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan taklim kita, wa alaikum bil iktsari min tilawatil Quran. Beliau wasiatkan kepada kita, wahai saudara-saudaraku, perbanyaklah kalian untuk membaca Al-Qur'an. Ma'al khusyu'i wal hudur wat tadbiri wat tartil. Bersamaan ketika membaca tadi itu ada khusyuk, ada hadirnya hati dan mentadabburi maknanya, begitu juga tartil sesuai tajwid yang diajarkan. Wa'iddu surat Yasin minhu lijalbi kulli khair wa daf'i kulli dhair. Dan biasakan kau membaca surat Yasin yang di situ ada kumpulan dari kebaikan dan menjadi penjagaan daripada seluruh kejelekan. Pertama beliau katakan perbanyak baca Al-Quran, ya, sebagaimana Nabi mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran tadi itu dengan suara-suara kalian. Man ja'alal Qur'ana ahmamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar au kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, ada waktu untuk baca Al-Quran, maka akan dibimbing oleh Al-Quran masuk ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran tadi itu wara'a dhuhri, di belakang punggungnya, maknanya nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, nggak menyempatkan, bahkan tidak tahu menahu masalah Al-Quran, sibuk dengan urusan duniawi, jabatan, harta, saqahu ilan nar, maka akan diseret nanti ke dalam api neraka. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang kepada pemiliknya, ya, kepada orang yang membaca tadi itu menjadi pemberi syafaat kepadanya. Makanya Al-Quran itu manfaatnya luar biasa, pahalanya banyak. Bahkan disebutkan apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Sama-sama ucapan Allah, sama-sama melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Kata ulama di antara perbedaannya ada 9 perbedaan. Di antaranya, kalau hadis qudsi bacanya nggak dapat pahala, tapi kalau Al-Quran setiap huruf itu dapat pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau satu huruf 10 kebaikan, maka 3 huruf saja sudah 30 kebaikan. Itu hebatnya Al-Quran. Dan alhamdulillah yang sangat kita syukuri sampai saat ini, setiap umat itu daripada umat-umatnya Nabi itu tidak pernah merasakan mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi di zamannya. Nabi Musa punya tongkat, ya. Nabi Musa bisa mecah daripada lautan. Nabi Musa ada kalimullah, bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Yaitu umatnya belum pernah merasakan kecuali di zamannya Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Nah, kita Nabi Muhammad dengan mukjizat yang banyak sekali, luar biasa,
nggak nututi Nabi Muhammad, tapi tetap mendapatkan mukjizatnya. Kita rasakan sekarang. Apa di antara mukjizatnya? Al-Quran. Ya enggak? Nabinya sudah wafat. Mukjizatnya udah selesai. Tapi ada mukjizat yang Allah beri khususiyah kepada kita. Kita rasakan mukjizatnya Nabi sampai hari kiamat. Makanya orang itu bagaimana tidak mau bersyukur kepada Allah atas hadiah yang luar biasa ini, atas lahirnya Nabi Muhammad SAW untuk kita. Lah, membaca Al-Quran tadi itu meskipun kita dalam keadaan lalai sementara ya, kita ngitung pahala, itu tetap berpahala. Tapi afdolnya ada khusyuk di situ, ada tadabbur, ada hatinya hadir, ada tartil. Kalau kita bahasakan, kita baca surat dari orang yang kita muliakan. Kalau lagi baca surat itu, jangan ngomong sama orang. Jangan bacanya tadi itu nggak penuh adab. Orang yang kita cintai atau atasan kita, itu kan bacanya pakai pakaian yang bagus. Kemudian dengan keadaan yang baik, kita baca suratnya. Udah, terus bagaimana dengan Al-Quran? Makanya saya heran orang-orang yang bilang sunnah gitu, nyunnah dikit-dikit syariat sesuai dengan Nabi. Tapi naruh Al-Quran di bawah. Aina ta'zim? Mana ta'zimnya ini? Ngafalkan Quran dengan posisi seperti ini. Inti siapa inti? Itu betul kata Nabi yang mengatakan akan datang satu zaman nanti orang yang mereka hafal Al-Quran, cuman hafalannya nggak sampai lebih dari tenggorokannya. Iya, sampai dikatakan kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang lagi baca Al-Quran, Al-Quran melaknat dia. Nih, makanya hati-hati. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, itu diajari bagaimana menta'zimi Al-Quran. Terus, setelah selesai, sadaqallahul azim, dicium. Bukan dicium tadi itu mengkultuskan. Ini ta'zim, bentuk daripada ta'zim. Kan cuma cium. Itu dikatakan kafir gara-gara cium Al-Quran. Ajib. Kalau Bapak mengatakan ini bid'ah, ataupun ini bukan sesuatu yang baik, nggak boleh ta'zim sama Al-Quran, saya tanya nih. Bapak itu kalau misalkan lagi periksa ke dokter, kira-kira manggil namanya apa manggil Pak Dokter? Pak Dokter. Misalkan namanya Dokter Sugi. Terus bilang, Assalamualaikum. Ki aku sakit, ki lorok ki. Lo disuntik kon. Kan gitu. Atau mungkin siapa Pak Hakim? Ya, Pak Hakim di mahkamahnya, di pengadilannya. Tiba-tiba kita mau menyelesaikan perkara, masalah tanah atau apa, kita bilang, nggak bilang dengan nama Pak Hakim. Misalkan namanya Mas Andi. Andi. Ya apa ini? Kasus saya. Gak ada takdim, kamu nggak akan disepelekan. Kalau sama orang saja, nggak ada harus takdim seperti itu akhlaknya kita. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Ya. Sampai jangankan Al-Quran. Di dalam kitab Anwarul Masalik itu, orang kalau lagi baca kitab fikih, kitab nahwu, itu ditaruh terus dijadikan sandaran gini nggak boleh. Ini bukan Quran loh ya, kitab. Kan misalkan numpuk ya, ada muridnya tanya terus gini. Iya tuh gitu, ya, nggak boleh. Kenapa? Ta'zim ini ilmu agama. Bahkan kita diajari kalau inti hafalan misalkan. Wadduha wal laili idza saja. Ya Allah lupa. Apa kelanjutan ayat tadi itu ya? Ya Allah lupa saya. Nah, dalam kitab At-Tibyan dikatakan enggak boleh mengatakan saya lupa Al-Qur'an, enggak boleh. Tapi kau katakan saya dilupakan Al-Qur'an. Karena bukan kita yang perlu sama bukan Al-Qur'an perlu sama kita. Kita yang perlu sama Al-Qur'an. Bukan pas lupa, nah ini apa ya? Bukan. Ente yang dilupakan Al-Quran sekarang itu, mana baik, mana mulia kita dengan Al-Quran? Muliaan Al-Quran. Ya. Terus, orang tadi itu, lalu bagaimana kalau mereka yang bacanya
ditaruh di bawah, baca Al-Quran tidak pakai kopiah. Itu bagaimana bila nyunnah seperti itu? Nyunnah kemana? Kan gitu. Yang kau teladani siapa? Kalau memang Al-Quran seperti itu, bagaimana azamahnya? Kita muliakan Al-Quran. Al-Imam Malik bin Anas, jangankan Al-Quran, kitab hadis saja. Kalau beliau mau ngaji atau ada orang tanya hadis, beliau mandi, beliau pakai bukhur, pakai dupa tadi itu baru dibuka. Ditanya, mengapa demikian wahai Imam Malik? Dikatakan, iya, karena aku membaca kalamnya siapa ini? Ini kalamnya Nabi. Kalau anak mau baca Quran, gak ada masalah, tanpa ta'zim. Ini anak baca kalamnya Nabi. Makanya tidak boleh katakan, aku lupa Al-Quran. Al-Quran lebih mulia dari kita. Ya. Bahkan, kalau misalkan kita nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, jangan mengatakan, saya gak sempet anak. Loh, jangan. Kenapa? Karena lebih mulia Al-Quran daripada kita. Tapi kita katakan belum disempatkan baca Al-Quran. Al-Quran yang nggak mau. Berapa banyak orang itu kalau sudah ambil Al-Quran, ya mau ngaji nih, ngaji ambil Quran. Sudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Telepon bunyi. Diangkat. Halo? Ya. Dipikir sebentar, ternyata lama. Oh iya, betul. Sampai ketutup. Ditutup lagi. Iya, selesai dengan urusannya, Al-Quran ditinggal. Bukan tinggal Al-Quran, tapi kau lagi tidak mau. Al-Quran dibaca oleh engkau ini tidak mau Al-Qurannya. Yang nggak mau bukan engkau, tapi Al-Qurannya yang tidak mau. Dan disebutkan bahwasanya orang atau rumah yang dibacakan di situ Al-Quran, ya, tataro'a, itu terlihat dari langit seperti gemerlap-gemerlap bintang. Sebagaimana orang bumi melihat langit dengan banyaknya bintang. Jadi baca malaikat tuh kalau lihat orang-orang yang rumahnya dibacakan Al-Quran itu murub, bersinar. Ini Al-Quran, ini ahli Quran, ini ahli Quran. Kalau itu rumah, lalu bagaimana dengan lembaga tahfizul Quran? Luar biasa ya. Bahkan dikatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khosotuh. Ahli Al-Quran itu adalah orang VIP-nya Allah kelak di hari kiamat. Banyak kemuliaannya. Ahli Al-Quran harus ditakzimi. Inna min ijlalillahi ta'ala ikramid syaibatil muslim wa hamilil Quran ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Kata Nabi, termasuk kalian mengagungkan Allah itu 3 hal. Kalian mengagungkan 3 hal ini berarti mengagungkan Allah. Pertama, ikrami syaibatil muslim. Memuliakan orang yang lebih tua dari umur kita, ya, dan dia muslim. Kita cium tangan orang yang lebih tua dari kita, kita menghormati orang tersebut. Berarti kau sekarang memuliakan Allah. Habib itu yang dicium tangannya nggak punya ilmu. Kita nggak cium ilmunya, kita cium tuanya. Sampai dikatakan, barang siapa seseorang anak muda yang memuliakan orang tua, maka kelak Allah akan mengirim anak muda untuk muliakan dirinya ketika dia tua. Hadis ini mengatakan ulama, berarti orang yang memuliakan orang tua akan dipanjangkan umurnya sampai datang anak muda memuliakan dirinya di umur orang tua yang dia muliakan tadi itu. Luar biasa. Itu satu. Yang kedua, wahamilil Quran ghairal ghali fihi wal jafi anhu, dan kau muliakan ahli Quran. Tapi ahli Quran yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan dalam takzimnya. Ada berlebihan cara bacanya. Iya. Ada juga kekurangan dalam takzimnya. Ini enggak, dia pas. Dia muliakan pemilik Al-Quran, memuliakan ahli Quran, berarti memuliakan Allah. Ya. Yang terakhir adalah dan memuliakan pemimpin yang adil. Kau muliakan pemimpin yang amanah, berarti kau muliakan Allah. Ya, ini 3 hal yang perlu kita ketahui. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita ngomong Al-Quran gak selesai. Dengan kemuliaannya, dengan semua yang mencakup dalam Al-Quran.
Sayyidina Ali mengatakan, ketika aku baca Al-Quran, aku menemukan dua hal, kelebihan dan kekurangan. Sahabatnya tanya, kalau kelebihan mungkin kelebihan daripada pahala dan kemuliaan, wahai Sayyidina Ali. Enggak, betul. Terus kekurangannya? Kekurangannya Al-Quran adalah ketika kita baca Al-Quran, kita merasakan kurangnya kita dalam beramal. Ya Allah, ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, ya, dan jadilah orang yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya Allah, Anda belum mengamalkan ini, belum maksimal. Setiap baca yang seperti itu, kita masih kekurangan. Wala taghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian ghibah, ya Allah, tiap hari ghibah. Ya. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kau juluki teman-temanmu dengan julukan yang baik. Ya Allah. Belum, masih belum. Nah, itu yang mesti Sayyidina Ali, kekurangan di dalam Al-Qur'an, maknanya kekurangan kita di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an tadi itu selain berpahala, menjadikan orangnya nanti VIP di mata Allah. Ketiga, orang ahli Quran jasadnya lam yudawwat fi kuburihim, tidak akan dimakan oleh ulat sampai di kuburnya nanti. Jadi orang ahli Al-Quran ketika masuk ke liang lahat, jasadnya akan utuh hingga dibangkitkan nanti di hari kiamat. Luar biasa, ya. Dan skalanya. Kita lanjutkan, wajanibul imtila minat ta'am fa innahu yugassi wa yukassil wa yahjubul qalba an musyahadatil anwar. Kata beliau, wasiat selanjutnya adalah jangan banyak makan. Kenapa? Karena itu bisa ngerasin hati, bisa bikin malas, bisa menghijab hati untuk melihat cahayanya Allah. Wa yamna'uhu ta'atsur bil ibadati wal adhkar, bisa mencegah kau ibadah maksimal kepada Allah. Jadi kata ulama, perut ini tolak ukur ibadah. Kapan kau isi dengan makan, ibadahmu akan berkurang. Kapan kau kosongkan perut dengan makanan, kau akan sergap, kau akan banyak ibadahmu. Kayak bulan Ramadan ini, gimana coba lihat, enak ya. Perut kosong, semangatnya ibadah luar biasa. Berarti menunjukkan makan itu bukan kekuatan, ya enggak? Makanan itu justru memberatkan. Makanya tips dari Nabi urusan makan itu luar biasa. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Coba lihat, kita bahas. Makan ketika lapar itu menunjukkan dia butuh dengan makan untuk nguatin badan untuk ibadah. Kedua, makanan yang paling enak itu adalah makanan ketika kita lapar. Gak akan pernah yang namanya orang lapar tadi itu mencela makanan. Beda dengan orang kenyang. Orang kenyang gak mau. Kadang dicicipi, kurang ini nih, ini kurang pas, kurang garamnya, ini kurang pedas, ini kurang manis, ini kurang asem. Gak bisa, gak ada syukurnya nanti. Tapi kalau orang lapar, Masya Allah, semuanya masuk, ya enggak? Semuanya masuk. Lah ketika berhenti sebelum kenyang, itu pas. Kenapa? Untuk memposisikan ibadah selanjutnya. Jadi kalau makan kita pas, ibadah kita bisa lanjut. Tapi kalau makan kita penuh, ibadahnya berkurang. Kayak habis buka puasa ya Bang. Takjil sudah, tambah gorengan, tambah es campur sudah. Terus istri bilang, sekalian mas makan mas. Iya saya wes mesisan wes. Makan terus kebak wesan penuh wes azan isya. Ya mas tarawih. Oh, loro weteng aku. Bukan loro weteng, bukan sakit perut. Kebanyakan makan, akhirnya ibadah males. Kemudian wa alaikum bitajridin niyyah wal qasdi li haji baitillahil haram wa qada'i manasikihi wa ta'dhimi hurumatihi wa sya'airihi. Kata beliau, aku wasiatkan agar kau berniat mulai dari sekarang untuk berangkat ke Baitillahil Haram, ke Mekah wal Madinah. Niat aja dulu. Ya Allah, aku pengen sampai ke Mekah wal Madinah. Tapi aku nggak punya kekuatan, aku nggak punya harta, aku nggak punya waktu, aku nggak punya nafkah untuk diberikan, aku nggak bisa berangkat sendiri. Aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban Islam yang kelima. Berangkat haji bagi yang mampu,
maka Allah akan atur prosesnya, Allah akan datangkan orang-orang yang baik, Allah akan atur semuanya, akomodasinya, semua dari Allah. Tapi niat, kemudian doa, itu sudah. Wa qadha manasikihi, dan melaksanakan ibadah-ibadahnya, manasik-manasiknya. Wa ta'zim hurumatihi, muliakan dan niat memuliakan syiar-syiar yang ada di Baitillahil Haram. Bagaimana makam Ibrahim, bagaimana Ka'bah. Orang lihat Ka'bah, ya Allah, azamah. Iya enggak? Kemuliaan, keagungan. Bagaimana poros seluruh dunia berputar semua di sini. Masya Allah. Itu secara zahir. Manusia yang berkeliling tawaf. Belum lagi secara batin. Malaikat tawaf sampai ke arsy Allah. Ya enggak? Itu ta'zim. Bagaimana sa'i nanti? Bagaimana kalau haji lempar jumroh? Setelah itu baru nanti mau ziarah ma'la, ziarah baqi. Bagaimana sahabat-sahabat yang wafat sempat ziarah Uhud. Ya, kalau ada misalkan umroh mengunjungi Abwa, tempat wafatnya Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi, berangkat juga. Itu Masy'aril Haram, hurumat atau syiar-syiar yang wajib kita ta'zimi. Wa ziyarat qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang paling inti adalah ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah qubbatul khadra, kubah yang hijau itu, berkat itu Allah ciptakan namanya Madinah, Allah ciptakan namanya Makkah. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan seluruh. Laula kama khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala ardun wala lauhun wala qalamun. Kalau bukan karena yang ada di Qubbatul Khadra itu, adanya Nabi Muhammad, Allah nggak bakal nyiptain namanya langit, bumi, tanah, air, bahkan lauh, ya, takdirnya manusia atau ketentuan, kolam, arsy, semua berkat manusia satu ini yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakunu lakum fi safarikum gharadun wala arabun siwa dzalik, jangan pernah perjalanan kalian di luar tujuan seperti ini. Mungkin kalau pertama kali kita umroh atau kita haji luar biasa. Tapi ingat, kalau kita sudah punya travel umroh, kita sudah dapat keuntungan di situ. Itu banyak tuh. Niatnya duniawi, tapi publikasinya ukhrawi. Mau kemana Ustaz? Mau nganter tamu-tamunya Allah. Oh, bahasamu tamu-tamunya Allah. Yang tidak dibayar tidak berangkat ente. Ya iya. Jangan niatkan itu untuk menyampaikan hajatnya orang. Sekalian saya ziarah Nabi. Nggak ada bosannya ziarah Nabi. Andai Nabi itu dimakamkan di Indonesia, mungkin tiap hari orang bakal ziarah ke situ, sebagaimana orang Madinah. Niatkan kalau sudah ke sana ziarah Nabi, kemudian ta'zim kepada syiar-syiarnya Allah, melaksanakan umroh. Kalau dapat rezeki, fahuwa fadlun minallah, ya kemuliaan dari Allah. Tapi tujuanmu untuk mengais rezeki di situ jangan eman betul. Banyak saya lihat orang-orang travel itu bahasanya kayak mengajak kepada surga. Eman. Iya. Bahkan sesuatu yang menurut dia baik, tapi menurut kacamata syariat nggak baik. Sering ini ada orang kerja di bank yang penuh dengan riba. Ini orang masuk bank ini sudah takut. Ini penghasilan saya halal apa haram apa syubhat. Masuk nih Ustadz ini, nggak apa-apa lanjutin. Nanti kalau sudah dapat gaji, nanti kumpulin, berangkatkan ibumu haji, berangkatkan orang tuamu umroh dengan gaji yang kau dapat. Miskin. Gaji yang berasal dari hal semacam itu dipakai untuk ibadah nggak ada artinya, nggak bakal diterima oleh Allah. Ketika dia talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah labbaik ya Allah, siap ya Allah, kau panggil aku datang ya Allah. Kata Allah, kalau berangkatnya dari sesuatu yang haram, Allah mengatakan la labbaika wala sa'daika wa hajjuka mardudun alaika. Enggak ada lebik-lebik sudah. Enggak ada siap-siapan sudah. Ente hajimu aku tolak. Pulang sana, aku enggak ada perlu sama kamu. Nah, kata.
Ini kadang gara-gara orang travel, orang-orang yang publikasinya seakan-akan ukhrawi, tujuannya duniawi. Jangan kalau nanti mau ngajak. Untuk urusan Allah kasih nanti rezekinya, sudah pasrahkan sama Allah. Sebagaimana bosmu nggak bakal bodoh-bodohin, engkau kerja nggak bakal digaji, apalagi Allah. Ya enggak? Ente ini kerja sama Allah, nggak mungkin nggak digaji. Ente sama juragan aja diperhatikan gajimu. Hakadha. Wa ma yalhaq bihi minal maqasidil mahmudah, dan semua kau ikutkan niat-niat yang baik. Wahdharu an takhlitu bihadhihi niyati syarifah talaba nuzhatin aw raghbatin fi tijarah. Hati-hati ketika kau berangkat ke Mekah wal Madinah, tempat yang paling mulia di muka bumi tadi itu, yang bahkan orang kafir nggak boleh masuk, bahkan Dajjal pun nggak bakal masuk ke situ. Dalam riwayat Dajjal akan masuk ke jalan-jalan yang ada di bumi ini, ke gang-gang, semuanya akan dimasuki sama Dajjal, kecuali Mekah wal Madinah. Terus jangan sampai kau tercampur niatmu yang mulia tadi itu dengan niat-niat yang nggak mulia, niat cari kemuliaan di mata orang, biar dikatakan travelnya paling amanat, travelnya tepat waktu, memuaskan dan segala macam. Atau untuk tujuan tijarah, perdagangan, atau untuk tujuan yang lainnya daripada niat-niat duniawi, jangan, hati-hati, dijaga. Wa alaikum bil iktsari minat tawaf bil baitil atiq, dan hendaknya kalian perbanyak untuk tawaf ya di Ka'bah tadi itu. Fa inna ta'ifa bihi khaidun fir rahmah, orang yang tawaf itu lagi tenggelam dalam rahmatnya Allah, bukan lagi dikucurkan, itu nyelam itu di situ. Wal takun qulubakum fi hali tawafikum tafihatun bi ta'zimi rabbil bait wa ijlalih, jadikan ketika kau tawaf tadi itu hatimu mengagungkan pemilik Ka'bah ini. Siapa? Allah. Siapa Masjidil Haram tadi ini? Punyanya siapa? Punyanya Allah. Ya. Jadi kau tawaf, kau muliakan pemiliknya ini. Wala tastaghilu fi tawafikum bi syai'in siwa tilawah wa dzikr wa du'a. Jangan kau sibuk dengan hal yang lain kecuali tilawatul Quran, zikir, doa. Wahdharu minal lagwi fihi, hati-hati dengan sesuatu yang sia-sia kau lakukan. Kalau kau untuk dzikroyat, kenang-kenangan, bolehlah foto 1 kali, 2 kali selesai. Tapi kalau semua kau foto, berarti ente bukan mau niat manasik ini, ente mau cari kabar, ente mau update status ini. Dikit-dikit difoto, tempat sampahnya difoto, yang bersih-bersih difoto, Ka'bahnya difoto. Kapan tuh ibadahnya? Eman. Enggak. Hati-hati dengan hal yang melalaikan daripada hal itu. Wa hafidhu 'alal adhkari wad da'awat, hafalin, dihafalkan zikir-zikir dan doa-doanya allati tuqalu fit tawaf wa sa'i, yang dibaca ketika tawaf dan sa'i, wa ghairihima minal mawatin, dan semuanya dari tempat-tempat yang di situ diminta kita zikir dan doa. Wal takun lakum inayatun tammah bi ziyarati jami'il masyahidil mu'azzamah, dan harus kau punya perhatian yang besar di dalam semua tempat-tempat yang dimuliakan di situ. Yang saya bilang tadi itu ya, misalkan mau berangkat ke rumahnya Nabi, sekarang jadi perpustakaan, ziarah di situ. Ya, di tempat inilah semua kehidupan berubah. Ya enggak? Minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menjadi terang benderang berkat rumah ini. Hakadha yang diajarkan oleh semua ulama-ulama kita. Kemudian wa aktsiru minal i'timar siyama fi syahr Ramadan, dan perbanyak umroh ya. Perbanyak umroh. Umroh itu paling durasi kalau orang seperti kita setengah jam lah, atau mungkin 1 jam lah maksimal kalau santai. Perbanyak, jangan sibuk cari oleh-oleh. Oleh-oleh yang ada di Mekah ini, di Indonesia banyak. Jangan khawatir. Tak ngaput-ngaputin te, eman. Ya enggak? Sampai sana umroh. Umroh, istirahat sebentar, kuat. Umroh lagi. Atau mungkin bapak ibu kita yang belum kita umrohkan di situ sekalian. Enggak apa-apa. Sehari kuat 5 kali umroh. Alhamdulillah enak. Umroh itu kayak ibadah. Ibaratnya gini, coba nanti sholat. Nah itu sholat itu seperti umroh. 1 paket. Cuman durasinya lebih besar, lebih panjang, lebih lama.
La siyama fi syahri Ramadan, terutama umrah di bulan Ramadan, pahalanya beda. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, umrah satu kali di bulan Ramadan selaras atau sama seperti naik haji bersama Nabi. Bayangin itu. Makanya umrah ketika bulan Ramadan pasti penuh. Kenapa? Fadilahnya besar. Dilipat gandakan. Kalau di hari-hari biasa kita sholat di Masjidil Haram, sholat sunnah, pahalanya seperti 100.000. Kif Ramadan. Sholat di Masjidil Haram di bulan Ramadan, waduh gak kehitung sudah. Ini enggak. Itu yang disebutkan beberapa oleh para ulama kita, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.